Budaya yang ada adalah harta karun yang nyaris tak tercatat. Sangat sedikit jejaknya yang tersimpan dalam arsip kolonial Belanda. Leluhur kami tidak menulis. Mereka mewariskan budaya lewat tutur kata, ritus hidup, dan karya fisik saja. Sehingga rentan untuk dilupakan generasi hari ini, dan dunia luar tidak akan tahu seberapa kayanya yang ada. Hari ini masyarakat Ngada bisa menjadi role model hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan pencipta. Semuanya masih berjalan penuh hikmat. Ngada masih menyimpan jumlah kampung adat terbanyak di dunia. Inilah wajah Indonesia yang belum pernah terdata baik, apalagi terekspos. Halo, perkenalkan nama saya Krismas Adrianus Hua. Saya lahir, besar, tumbuh di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, Saya tumbuh dan berbangga menjadi anak Ngadu Baga, hidup terikat dengan ajaran leluhur. Zili Yanawunga, Denuka Peragua. Kami mempercayai bahwa kami berasal dari satu leluhur yang kini terpecah ke seluruh penjuru Ngada. Wejangan orang tua terus mengajarkan itu, membuat kami terus bersilaturahmi dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya. Saya pribadi baru menguasai 11 lapis seluruh keturunan leluhur, dan syukurnya kami bisa saling mengenal satu sama lain. Rasa memiliki terhadap budaya membuat saya aktif terlibat dalam memahami situs dan upacara adat, menghidupkan terus hiburan dan permainan-permainan budaya yang syarat dengan nilai filosofi. Saya memiliki seperangkat instrumen musik tradisional yang saya rawat dan wajib saya edukasikan kembali kepada generasi berikutnya. Saya bergabung dalam komunitas yang sangat suka menjelajah, mendatangi kampung-kampung adat yang telah lama ditinggalkan, menggali kembali sejarah warisan, dan mengangkat potensi tempat-tempat tersebut, lalu mengedukasi masyarakat di sekitarnya untuk menjadikannya sebagai potensi wisata alam dan wisata budaya. saya menyadari bahwa budaya kami memang masih ada, namun sulit untuk dipelajari apalagi ditemukan oleh orang lain. Yang mengkhawatirkan, sudah banyak anak-anak di antara kami sekarang lebih mengenal karakter film di luar daripada mengenal nama-nama leluhur mereka sendiri. Lagu-lagu rakyat mulai digantikan oleh lagu viral di TikTok. Kisah-kisah rakyat hanya hidup di lisan orang tua, tidak sampai ke telinga anak-anak hari ini. Lantas, apakah cukup jika kami hanya menjaga budaya dengan cara lama? Di saat kaum milenial sekarang tumbuh dengan ketertarikan pada dunia luar yang lebih tinggi ketimbang pada daerahnya sendiri. Saya pun sama, memiliki ketertarikan pada dunia luar, khususnya teknologi digital. Awalnya, saya hanya menulis literasi budaya yang ada di internet sejak 9 tahun terakhir. Tertarik mengulik dunia internet, berlanjut sampai membangun startup untuk berbagai kebutuhan produk digital, sampai menjadi orator digitalisasi offline maupun online. Saya punya cukup banyak pengalaman dan sertifikasi di bidang ini. Nah, di sini visi saya tumbuh. Saya ingin menggunakan semua keterampilan digital yang saya miliki menjadi jembatan penghubung. Agar budaya kami tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi dikenalkan kembali secara digital. Dengan cara yang lebih kontekstual, menarik, dan berdaya jangkau jauh lebih luas. Di sini lahir sebuah inisiatif yang ingin saya bawakan kepada Bapak Ibu tim penilai Indonesiana. Sebuah proyek bernama Pustaka Ngada. Proyek untuk membawa kehidupan adat budaya di kampung untuk terus terjaga dan terakses lewat internet. Proposal dana Indonesiana yang saya hadirkan ini masuk dalam kategori pendayagunaan ruang publik. Karena ditargetkan ke depannya Pustaka Ngada akan menjadi ruang publik online terpadu, akan ada forum diskusi luas di dalamnya
Para penulis dan pemerhati budaya bisa menerbitkan kontennya dan masyarakat keseluruhan bisa mengakses banyak sekali literasi budaya yang ada di sana nantinya. Namun untuk di awal publishnya, program ini memiliki 3 bentuk utama, yaitu pengembangan produk edukatif cetak dan digital, pengembangan website Pustaka Ngada, pelaksanaan event budaya di ruang publik. Untuk produk edukatif, ini disesuaikan berdasarkan usia. Untuk anak-anak, rentan usia 5-10 tahun, produknya berupa buku mewarnai rumah adat, hewan lokal, ornamen budaya ngadu dan baga, permainan puzzle ukuran kecil, video edukasi, pembuatan lagu budaya, komik cerita rakyat. Untuk remaja usia 11-17 tahun, ada buku dan aplikasi teka-teki silang, permainan puzzle, game edukasi budaya berbasis Android yaitu game Geunwa. Untuk dewasa dan masyarakat umum, majalah budaya, berbagai literasi budaya, kamus kosakata dan istilah adat. Tadi ada salah satu karya dari Pustaka Ngada yaitu game edukasi budaya berbasis Android yang bernama Geunwa, yang artinya penjaga kampung. Ini bukan sekedar game hiburan, game ini dirancang sebagai alat belajar budaya yang menyenangkan, terutama untuk anak-anak dan remaja. Ini adalah solusi pendekatan unik dari masalah yang saya jelaskan sebelumnya tentang tingkat ketertarikan kaum milenial tentang adat budaya yang ada yang terbilang sudah sangat minim. Dalam game ini dibuat dengan menarik dan sangat kontekstual, di mana pemain diberi kebebasan dan disarankan untuk memberi nama karakternya dengan namanya sendiri, nama suku dan nama kampung adatnya sendiri agar terasa personal dengan pemainnya. Gameplay dari game, karakter harus menjaga kampung adatnya dari sosok-sosok jahat. Dalam kepercayaan masyarakat Bajawa menyebut karakter jahat sebagai Polo. Dalam game, Polo memiliki beberapa wujud dan karakter buruknya masing-masing, seperti mencuri, menipu, mengadu domba, dan sifat buruk lainnya yang relevan dengan kehidupan masyarakat di sini yang melunturkan keharmonisan. Dalam game, pemain akan dibantu oleh karakter-karakter baik, di mana itu adalah anggota suku si pemain itu sendiri yang kami sebut Voe. Yang tidak kalah penting dari alur game ini, saat bermain game ini, pemain akan selalu menemukan scenes di mana ada storytelling budaya, filosofi, dan didikan-didikan budaya di dalamnya. Sehingga setiap level yang dilalui pemain memiliki edukasi yang sudah dia pelajari di dalam game. Jadi ini bisa jadi model pembelajaran yang menarik bagi kaum milenial. Semua akses dari semua materi literasi ini berpusat pada satu platform yang disebut dengan pustakangada.id. Di awal listing website ini akan berisi tentang file unduhan majalah, puzzle, TTS, komik, galeri visual kampung adat, kamus visual bahasa adat, video-video lagu dan animasi, akses ke game edukasi, artikel budaya dari kontributor lokal. Selanjutnya akan selalu ada pembaharuan materi ketika situs ini dipublish ke ruang publik. Peluncuran ke ruang publik sebagai bagian dari pengenalan awal Pustaka Ngada. Saya memilih tempat yang pernah menjadi pusat informasi dan suara masyarakat Ngada, sebuah ruang yang dulunya menyatukan suara pemerintah dan suara rakyat. RSPD Ngada, radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Stasiun ini pernah berjaya sebagai jantung komunikasi daerah. Disinilah suara budaya, suara rakyat, dan suara harapan pernah dipancarkan ke seluruh wilayah yang ada. Namun kini stasiun itu sunyi, tak lagi beroperasi. Dan justru disitulah saya ingin meletakkan langkah pertama saya menghidupkan kembali ruang yang dulu pernah menyuarakan budaya. Event ini terbuka bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari pihak pemerintah setempat,
pelaku-pelaku budaya, sekolah, komunitas, dan masyarakat umum. Event akan diisi dengan pemutaran video-video dan musik dan animasi budaya, pemanggungan musik tradisional yang dimainkan oleh anak-anak dan pemuda lokal, lomba mewarnai dan puzzle budaya untuk siswa, demonstrasi langsung cara bermain geunua, sesi refleksi interaktif, workshop ringan, launching resmi situs Pustaka Ngada, dan lomba terbuka video dan caption tentang event ruang publik ini. Event ini menjadi titik tolak kesadaran budaya digital dan kembali menghidupkan tempat yang pernah menjadi pusat informasi daerah, sehingga fungsi edukasi dan komunikatifnya bisa lahir kembali dengan wajah yang lebih segar. Momen event ruang publik ini akan menjadi footage yang sangat penting untuk dokumentasi dan konten yang kemudian dipublikasikan oleh semua pihak yang mengikuti, teman-teman media dari portal berita dan dari sisi Pustaka Ngada itu sendiri akan memulai digital marketing, optimis menjangkau minimal 50.000 pengguna internet yang mengetahui Pustaka Ngada di 1 bulan pertama. Dilanjutkan data analis dan data scientist serta equipment reality (ER) untuk pencapaian tertarget bagi masyarakat luas secara berkala. Saya tahu satu orang saja tidak bisa menyelamatkan budaya ini sendirian, tapi saya percaya jika proyek ini diberi kesempatan, ini bisa membuka ruang baru untuk banyak orang lain ikut menjaga dan mengenal kembali budaya Ngada. Proposal ini bukan hanya membawa cerita kami yang masih hidup dengan lingkungan kampung yang masih asri, tapi ini keresahan kami. Modernisasi menggerus nilai-nilai budaya di seluruh dunia, dan sudah sangat banyak di antara kami terkena dampaknya. 50 tahun lalu, ratusan kampung adat semuanya khas, asli, dan murni seperti dulu. Sekarang, ratusan ribu masyarakat kami tidak tinggal di kampung, menjalani kehidupan modernnya. Rumah-rumah adat dipugar, atap alang-alang diganti seng, dinding kayu diganti beton, lantai bambu diganti keramik. Kampung-kampung adat banyak sudah berubah wajah dan maknanya. Tersisa segelintir kaum yang masih menetap di kampung tua yang belum terbarukan, yang ingin menjaga kekayaan budaya ini agar tetap ada di hati mereka. Masih ada kurang lebih 30-an kampung yang masih terawat asli. Entah sampai kapan mereka bertahan, hanya waktu yang tahu. Di waktu yang ada ini, izinkan saya mengangkat dan mendokumentasikan semuanya dengan baik. Semoga dengan segala bantuan Bapak Ibu tim Dana Indonesiana, Pustaka Ngada bisa tumbuh dan menjalar ke setiap kampung-kampung adat, kokoh dari dalam dan mampu bercerita kepada dunia bahwa kami adalah kekayaan budaya dari Indonesia yang sangat langka dan tidak lagi dimiliki belahan dunia manapun. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita Dewa Beka masa kita.